lingkaran, pokoknya lingkaran-lingkaran gitu, bangun ruang sama kayak sedikit statistik gitu, kayak mean, median, sama modus. Sebelum kita mulai, lebih baik kita mulai dengan doa, berdoa dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Kayak berdoa selesai, dan hari ini aku ngajar bareng Kak Reza, aku Kak Rafa, ini Kak Reza. Kita bakal ngebahas langsung, kita langsung bakal ngebahas soal ganti-gantian. Nanti kalau kalian misalnya ada yang mau nanya, silakan nanya aja di chat atau misalnya langsung open mic juga nggak apa-apa. Oke, soal nomor pertama tentang teorema Pythagoras. Terus ini gampang sih, kayak kalian kalau tahu rumus Pythagoras kan ada yang sisi yang ini misalnya A, ini misalnya biasanya C sih. Biasanya ini C, ini misalnya A, B. Nanti kan rumusnya jadinya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Terus ini juga bisa diganti kayak misalnya jadi C kuadrat min A kuadrat sama dengan B kuadrat gitu. Terus bisa macam-macam lah, pokoknya pindahin ruasnya. Terus bisa juga berarti misal C kuadrat min B kuadrat sama dengan A kuadrat gitu kan. Nah, tapi bedanya di sini itu bukan C, A sama B. Di sini kayak cuman ada P, R sama Q. Sebenarnya nggak ada bedanya, kayak cuman beda huruf doang gitu. Jadi kalian lihat aja di sini yang dari pilihan A, B, C, D yang memenuhi teorema Pythagoras. Caranya kita coba-coba aja. Kan berarti kalau di sini kita bisa bikin persamaannya P kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, di sini ada nggak yang persamaannya kayak gini? Kan nggak ada ya. Terus kita misal coba nih, jadinya yang kita pisahin sendiri Q-nya di sini atau R-nya yang ada di sendiri gitu. Jadi misalnya kita ubah jadi Q kuadrat sama dengan P kuadrat min R kuadrat. Atau kita juga bisa ubah jadi eh, R kuadrat sama dengan P kuadrat min Q kuadrat. Nah, jadinya dan persamaan ini semua benar gitu. Semua itu memenuhi teorema Pythagoras. Nanti kalian tinggal lihat aja dari pilihan yang ada, yang benar itu yang memenuhi teorema Pythagoras yang mana. Yang A kan salah ya. Harusnya 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 kalau Q kuadrat itu sama dengan P kuadrat min R kuadrat, bukan ditambah. Nah, yang B ini ternyata benar kan, R kuadrat ditambah P kuadrat min Q kuadrat gitu. Sesuai sama yang kita udah bikin di sini gitu. Makanya jawabannya itu yang B. Kalau yang C, kalau yang C juga di sini R kuadrat sama dengan harusnya P kuadrat dikurang Q kuadrat gitu. Terus pokoknya kalian tinggal sesuaiin aja sama uh, rumus Pythagoras saja gitu. Rumus Pythagoras yang pasti kalau gampangnya kalian lihat dari segitiga kan ini sisi panjangnya itu P, berarti pasti sisi panjangnya R kuadrat tambah Q kuadrat. Terus nanti kalau untuk kalian dapetin yang ini sama yang ini, kalian tinggal pindah-pindahin aja gitu. Jadi jawabannya yang B. Mungkin untuk soal nomor 2, Reza mau bahas. Oke, lanjut nomor 2 ya. Diketahui Oh ya, kelompok 3. sebelumnya ada yang mau nanya Oh nggak ya, di soal mana nomor enggak? 1? Ada yang masih bingung sebelum masuk nomor 2?
Kayaknya nggak ada sih. Atau Eh, ada? coba allow annotated deh, allow annotated, Pak. Allow annotated. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Diketahui kelompok 3 bilangan berikut ada I, 5, 12, 13. Ada 1, 5, 5, 12, 13, 2, 7, 2, 3, 2, 4, 3, 8, 15, 17, 4, 12, 35, 37. Nah, kelompok bilangan di atas yang merupakan tipe Pitagoras adalah, jadi tipe Pitagoras itu adalah, kita coba lihat ke nomor 1 sebagai contoh ya. Jadi tipe Pitagoras itu kalau misalnya ada tiga bilangan yang bisa memenuhi hukum Pitagoras ini. Jadi kalau misalnya ada L, P, sama Q ini, kalau misalnya kita isi angka-angka ini, nanti itu hasilnya bakal persis kayak rumusnya. Jadi misalnya kalau ini sebenarnya sifatnya hafalan. Kalau kayak gini tuh biar gampang dihafalin. Jadi kalau misalnya kalian nemu soal kayak gini tuh langsung kalian hafalin gitu. Jadi jawabannya oh ini mah udah hafal gitu. Nah, tapi ini tuh juga bisa dibuktiin sama teorema Pitagorasnya ini. Misalnya kita coba yang satu ya. 5, 12, 13. Tapi jangan lupa ini dihafalin ya. Ini bentuknya hafalan. Jadi kecuali kalau misalnya kalian ada yang lupa baru kalian bisa hitung. Nah, ini ada 1, 5, 12, 13. Kita bikin nih 5, 12, 13. Sorry. Ini kekecilan. Nih, kita bikin gini. Ini ya, ini segitiga. Nah, itu kita kasih 5, 12, 13. Nah, angka terakhir itu kan pasti selalu gede ya. Nah, yang gede itu kita taruh di sudut miringnya, di sudut yang, di sisi yang miring, yang nggak lurus. Namanya hipotenusa. Terus di sini 13. Di 13, di sini 5, di sini 12. Di sini terserah sih, yang di bawah ini mau di sini 5, di sini 12 juga nggak apa-apa. Tapi aku bikinnya kayak gini aja. Nah, ini kan 5, 12, 13. Nah, rumusnya Pythagoras itu kan kayak yang ini nih, kayak yang di atas itu P sama dengan P kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah Q. Nah, jadinya jawaban lanjutannya. Terus jawaban lanjutannya itu kan P-nya itu kan 13 kan. 13 kuadrat. Terus 13 kuadrat. Ini kuadrat itu kalau misalnya diketik bisa pakai kayak gini ya. Bentar nih. 13 kuadrat bisa tulis kayak gini. 13 kayak gitu. Sama dengan L-nya itu 5 kuadrat 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ini kelihatan kan tulisannya? Ini misalnya diketik. Nah, jadi rumusnya kayak gini. 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, ini tinggal kita hitung aja nih. 13 kuadrat itu berapa? 13 kuadrat itu jawabannya 169. Ini kita bawa ke sini ya. 13 kuadrat itu jawabannya adalah 169. 169. Nah, 5 kuadrat itu berapa? 5 kuadrat itu 25. Ditambah 12 kuadrat itu berapa? 12 ke 12 itu 144. Tulisannya hilang kah? Masih kok. Ini ada yang di chat ada yang bilang tulisannya nggak ada. Oh, oke. Mungkin ngelek. Nah, pokoknya kayak gini simpelnya. Ini aku tarik garisnya ke sini ya. Soalnya di sini nggak muat. Jadi rumusnya itu 13 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kayak gitu. Nah, ini kan kita udah dapat hasilnya nih. Jadinya 25 sama 144 itu berapa? 169. Gitu. Berarti secara pembuktian, itu nomor 1 itu terbukti tipe Pitagoras. Jadi 1 itu benar. Nah, kita coba nomor 2. Nomor 2 itu, ini hapus dulu ya. Oke. Kita lanjut. Jadinya 7 kuadrat ditambah salah. Nggak gitu. Tulisnya kayak gini.
Jadinya 24 kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 23 kuadrat. Nah, terus sekarang tinggal kita hitung lagi nih. Bawa ke sini. 24 kuadrat itu berapa? Bentar, 24 kuadrat itu, sorry. Gak ada coret-coretan. 24 kuadrat, 24. 6. 576. Sorry, lupa hitungannya. 23 itu berapa? 576. Oke. Itu 24 kuadrat sama dengan 7 kuadrat itu kan 49 ditambah 23 kuadrat berapa tuh? 23 kali 3 529. Nah, terus kita jumlahin nih 52 apa tuh? 529 ditambah 49. Nah, hasilnya adalah 99 nih, 8 1 jadi 7 578. Nah, berarti yang nomor 2 itu bukan termasuk tipe Pythagoras karena dia 49 tambah 529 itu hasilnya 578. Jadi ini salah. Tuh. Nah, itu pokoknya teori Pythagoras ini salah satu contoh pembuktiannya aja ya. Jadi kalau misalnya masalah teori Pythagoras itu emang harus diingat-ingat jawabannya, harus diingat apa kumpulan angka-angkanya itu. Jadi kalian bisa buka cari di Google tabelnya gitu. Nanti kalian apalin habis itu satu-satu. Biasanya angkanya nggak terlalu ribet sih. Kalau misalnya udah sering kita pelajari nanti lama-lama ingat. Kita coba yang C ya, Kita coba pakai yang C. Yang 3. 8, 15, 17. 8 kuadrat tambah 15 kuadrat sama dengan 17 kuadrat. Nggak kelihatan ya, sorry. 17 kuadrat. Oke. 8 kuadrat itu kan 64. 15 kuadrat itu berapa sih? 625 atau 225 deh, gue lupa. 15 kuadrat. 5, 2, 7. 225. Berapa? 225. Oke. 225 ya. 225. Sama dengan 17 kuadrat. Aduh, lupa lagi gue. Bentar. 17 kali 11. 8, 289. Oke, jawabannya 289. Nah, 289. Bentar, 289. Iya benar, 289. Nah, terus kita hitung nih, 225 tambah 64 berapa? 225 ditambah 64. Ini 9. Ini 2 tambah 6 jadi 8. Terus 2 jadi 289. Nah, berarti yang 3 ini benar nih. Nah, terus ada lagi nih yang nomor 4 nih, kita coba juga ya. Ada yang ngechat 1 dan 3 kan Kak jawabannya? Iya benar-benar. Tapi ada satu lagi nih yang nomor 4 nya juga termasuk 12, 35, 37. 12 kuadrat ditambah 35 kuadrat ditambah 27 kuadrat. Nah, saya hitung deh, 12 itu kan 144. Nah, terus yang 35 itu 2, 1, 2, 25. Oke. Ini 1, 2, 2, 5. Nah, ditambah
37 kuadrat. Sembilan, 1, 3, 6, 9. BTW ini aku salah tulis ya. Ini harusnya 144 ditambah 1, 2, 3, 5. Ini ada yang salah tulis. Oke. Ini apa sih? Ini hasilnya 144 ditambah 1225 sama dengan 1369. Ini tulisannya kelihatan nggak? Yang ini nih. Kelihatan nggak? Lumayan kelihatan ya. Oke. Nah, kita hitung tuh 144 ditambah 123, 1225. 1225 ditambah 144. Jadi 9, 6, 3, 1, 1369. Nah, ketemu deh jawabannya. Jadi jawabannya 1, 3, dan 4. Sebenarnya ini sifatnya hafalan ya. Jadi ini aku ngajarin kalau misalnya pas kalian lagi tiba-tiba ulangan gitu, tiba-tiba kalian lupa ngeblank. Nah, kalian bisa pakai manual kayak gini. Kayak gitu. Dan sebenarnya nggak semuanya ada sih. Dan kadang-kadang kayak ada kelipatannya. Jadi kalau misalnya ini 5, 12, 13 itu di masa depan, di soal selanjutnya misalnya, itu ada soal kayak dikali 2 semuanya angka-angkanya. Jadi 10, 24, sama 26. Itu nggak apa-apa. Jawabannya bakal tetap sama. Jadi kalau misalnya kalian nemu nih, kayak ada 5, 12, 13, tapi bentuknya itu 10, 24, 26. Nah, itu tinggal kalian bagi 2 aja. Kalau ketemu, oh berarti bisa nih 5, 12, 13. Sesuai sama hafalan. Nah, terus kalian jawab, kalian pilih deh jawaban yang itu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ini bisa dipakai kelipatan ya. Jadi angka-angkanya itu bisa dikali 2, dikali 3, asal semuanya dikali sama angkanya. 5, 12, 13 dikali 3 boleh. Dikali 4 boleh, kali 5 boleh. Kayak gitu. Ada yang nanya, Kak mau nanya, kalau untuk yang sisi miring itu menentukan angkanya itu yang mana? Nah, sisi miring itu udah pasti dia sisi yang paling panjang di antara dua sisi yang lain. Jadi kalau misalnya angkanya ngacak nih, misalnya nomor 3 nih ya, angkanya ngacak 8, 17, 15. Itu udah pasti yang sisi miringnya itu yang 17, karena 17-nya itu yang paling panjang, kayak gitu. Pokoknya kalau kalian lihat nih ada 5, 12, 13, udah pasti yang paling besar itu yang sudut miringnya, kayak gitu. Ini 12, 35, 37. Nah, 37-nya itu sudut miring. Nih 8, 15, 17, 17 itu sudut miring, kayak gitu. Jadi pokoknya angka yang paling besar itu udah pasti jadi sudut miring, jadi sisi miringnya, bukan sudut. Hipotenusa namanya, kayak gitu. Hipotenusa, di hipotenusa itu yang sudut miring, sisi miring. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat ada 8, 15, 17, yang paling panjang itu udah pasti dia sisi miringnya. 5, 12, 13, 13 sisi panjang, kayak gitu. Pokoknya kalian kalau buat belajar ini kalian cari tabelnya aja di Google, banyak, cari tabel Pythagoras. Nah, itu nanti kalian habis itu nanti kalian hafalin. Nah, kalau misalnya kalian udah hafal itu bakal lebih gampang banget deh buat kalian soal selanjutnya. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Oke, kayaknya nggak ada. Oke, lanjut nomor 3. Oke, nomor 3 ini masih Pitagoras ya. Terus kayak dia juga masih gampang, cuman nyari hipotenusa. Hipotenusa itu sisi miringnya yang panjang. Jadi kayak misalnya di sini kan cuma dibilang kalau siku-sikunya 4 sama 6. Jadi ya kalian nentuin sisi miringnya kan. Ya udah sisi miringnya yang kita tandain misalnya X. Terus sisi siku-sikunya itu ada yang 4 dan 6 gitu. Itu yang coret-coret sabar dulu ya, lagi dikerjain soalnya. Oke? Ya. Jangan coret-coret dulu. Jadi siku-sikunya 4 dan 6 ini sebenarnya kalian
terserah mau naruh misalnya 4 di sini, terus misalnya 6 di sini, atau gimana pun juga. Gara-gara kita cuma bakal nyari si X ini, yaitu panjang si hipotenusa dari segitiga PQR. Terus kita kalau mau, kita juga nggak harus kayak nandain misalnya P itu yang di sudut mana, Q itu yang di sudut mana. Gara-gara kalau dari untuk menghemat waktu juga kayak kita udah tahu siku-sikunya 4 dan 6 gitu. Terus kita cuma disuruh cari hipotenusanya. Sebenarnya kalau kalian nggak mau gambar juga nggak apa-apa. Jadi kayak kalian tinggal masukin ke rumus Pitagorasnya. Karena kan hipotenusa itu berarti kan sisi yang paling panjang ya. Berarti tinggal X kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 36. 6 kuadrat, sorry. 6 kuadrat. Nah, terus atau kalian taunya rumus yang langsung diakarin kayak gini itu sama aja. 4 kuadrat tambah 6 kuadrat. Nah, di sini kita bisa dapat 4 pangkat 2 itu kan 16. 6 pangkat 2, 36. Terus kita juga berarti X-nya itu akar 52. Nah, kalau dari jawaban-jawaban yang ada akarnya kan cuma 2 akar 13 ya, dan akar 52 ini kalau kalian tahu kan nggak bisa, hasilnya itu bukan angka yang bulat gitu, itu pasti ada akarnya kan, gara-gara akar 52 itu bukan pangkat berapa dari angka apapun gitu. Jadi yang pasti jawabannya udah pasti A kalau kita mau cepet-cepet. Cuman kalau misalnya kalian mau ngitung lebih lanjut lagi, akar 52 itu kita bisa pecah jadi akar 4 dikali 13. 4 kali 13 itu kan hasilnya 52 ya. Dan ini kita kan bisa pisahin, berarti si 4 ini kan hasilnya itu akar 4 itu kan 2 ya. Jadinya si 4-nya ini dikeluarin jadi 2 karena diakarin 4-nya, dan sisanya 13 kita taruhnya di dalam aja. Karena 13 gak bisa diakarin kan, jadinya ya hasilnya 2 akar 13. Gitu aja sih. Cuman masukin ke rumus Pitagoras dan hitung-hitungannya juga ini nggak ribet. Cuman gitu doang. Ada yang mau nanya nggak? Mau nambahin ke situ yang itu kan dapat 4 kali 13. Jadi kalau misalnya ketemu kayak angka yang nggak bisa langsung diakalin kayak 52 ini, itu kalian cari dulu nih angka ini kalau dibagi sama angka yang bisa dikuadratin bisa atau enggak. Misalnya kan 4 nih. 4 itu kan Ya. kuadrat dari 2 kali 2. Kuadrat dari angka 2, 2 kali 2 gitu kan. Nah, jadi kalian cari nih, ada nggak sih kalau dipecah bisa dapat angka yang bisa diakalin. Nah, jadi kita mudah 4 kali 13. Sebenarnya kan 52 itu kan faktornya banyak. Nah, tapi yang 4 kali 13 ini bisa kita dapetin nih. 4 diakalin nanti hasilnya jadi 2 kayak gitu. Ya, Bisa maksudnya diakalin. kayak misalnya 52 ini kan bisa misalnya akar 2 dikali sama 26. Tapi kan Ya, itu bisa. kalau misalnya kayak gini kan kita nggak, tetap aja dong, 2 itu nggak bisa diakarin, 26 juga nggak bisa diakarin. Jadi kita cari yang dipecah dan salah satunya bisa diakarin gitu. Dan di sini itu kita bisa pecahin salah satunya 4 dikali 13 gara-gara akar 4 itu bisa jadi 2 gitu. Dia bisa keluar. Dan ini sebenarnya kalian bisa tahu kayak gini biasanya dari latihan soal sih. Jadi karena kalian misalnya udah biasa ngoperasiin akar, bilangan akar, terus misalnya kalian jadi lebih terbiasa gitu. Misalnya akar 24 gitu. Akar 24 mungkin kalian kayak kira-kira ini bisa dikeluarin apa enggak ya? Gara-gara kan akar 24 kan nggak ada gitu kan, nggak bisa langsung diakarin. Terus kita kayak bisa tebak-tebak misalnya 2 kali 2 akar 2 kali 12. Tapi ini kan juga nggak bisa. Tapi bisa juga kita akar 4 dikali 6. Dan si 4 ini kan bisa dikeluarin ya, jadinya 2, akar 4 itu 2, tapi akar 6-nya masih di dalam, gara-gara dia itu nggak bisa diakarin gitu. Itulah. Ada yang mau nanya nggak? Kalau Kak, nomor saya mau nanya, iya, kalau misalnya mau nyari hipotenusa tapi nggak pakai akar, bisa nggak, Kak? sebenarnya hipotenusa ini kalau dari rumusnya emang kayak kan gini ya, kayak tadi yang di atas Q kuadrat itu ini panjang hipotenusanya terus sama dengan R kuadrat P kuadrat sama dengan R kuadrat tambah Q kuadrat gitu kan.
Nah, sebenarnya ini harus jadi akar gitu kalau misalnya mau nyari panjang hipotenusanya itu kan P-nya doang kan, bukan P kuadrat. Makanya jadi rumusnya itu jadi P sama dengan akar R kuadrat tambah Q kuadrat. Nah, sebenarnya hasilnya akar apa enggak itu tergantung sama angkanya gitu. Kadang kalau misalnya angkanya 4 sama 6, kita lihat ternyata hasilnya akar 52 gitu. Tapi misalnya kita dapat Pitagoras yang misalnya siku-sikunya yang satu itu panjangnya 3, yang satu 4. Nah, ini kan berarti kalau kita masukin rumus, berarti misalnya ini kita tandain lagi X gitu kan. X sama dengan akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, 3 kuadratnya aku hapus dulu yang bawah. Nah, yang 3 kuadrat itu kan kita bisa jadiin 9, terus 4 kuadrat itu 16. Dan kita di sini dapat akar 25. Yang hasilnya 5. Jadi sebenarnya nggak selalu hipotenusa itu bisa jadi bentuk akar. Cuman dalam hitung-hitungannya, dalam rumus Pitagorasnya itu emang ada akarnya gitu. Nanti hasilnya bakal akar atau bukan itu tergantung sama angka yang dikasih soal. Gitu. Paham, Kak. Makasih ya, Kak. Iya. Oke. Kalau udah nggak ada yang nanya lagi, lanjut ke nomor 4. Oke. Nah, ini soal gampang nih. Ini kayak yang tadi dikasih tahuin sama KLP, Kalava. Misalnya gini, ada 10M sama 6M. Ini udah jelas-jelas kan 10-nya ini sudut miring ya. Nah, kita hitung aja nih, 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat sama dengan X kuadrat. Ini rumus awalnya itu sama kayak yang tadi ya. Rumus awalnya itu 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, jadi kita ubah jadi kayak gini aja. Ini kan X ya. X. Nah, ini tinggal kita pindahin aja. 6-nya pindah ke samping kiri, terus jadi minus. Nah, kita ini deh, kita pecah angkanya. 10 kuadrat jadi 100. 6 kuadrat jadi 36. Terus diakalin sama dengan X. Diakalin. Ini aku lanjut ke sini ya. 100 kurang 36 itu kan berapa sih? 72. Nah. 72. Berapa sih? 136. 136. 64. Sorry. 64. Oke. 100 kurang 36 itu kan 64. Gitu. Terus diakalin deh. Ini 3. Nah, udah. Jadinya 64 diakalin jadi hasilnya 8. Aduh, jelek banget tulisannya, sorry ya. 8 meter gitu. Karena ini kan sama-sama meter, jadi nggak ada masalah. Kecuali kalau misalnya satuannya itu bukan meter gitu. Bukan sama-sama bukan meter misalnya. Jadi ya pokoknya karena satuannya sama dan angkanya sama, udah tinggal kita masukin aja 8 terus kita tambahin meter. 8 meter jawabannya. Jadi jawabannya yang D. Ada yang mau nanya? Oke, ini ada yang nanya, soalnya gampang ya. Oke, lanjut. Aku izin off cam sebentar ya, mau ke toilet. Oke, lanjut Kak. Oke. Sekarang nomor 5. Oke, nomor 5 ini ditanya, ini kita udah masuk lingkaran ya, berarti ini Pitagorasnya udah selesai berarti. Cuman sampai 4. Dan di sini ditanya bidang datar pada lingkaran yang dibatasi oleh satu tali busur dan busur. Jadi kalau misalnya kita gambar lingkaran, ini pusatnya, tali busur itu, busur ini kan ininya nih, busur aku tandain merah ya. Busur ini merah, terus tali busur aku tandain warna biru deh. Nah, soalnya aku bisa bikin busur itu bagian dari ini nih, segini. Tali busurnya itu yang, kalau tali busurnya berarti
garis dari ujung busur ke busurnya kayak gini. Berarti bidang datar pada lingkaran yang dibatasi oleh satu tali busur dan busur itu maksudnya apa? Yaitu yang ininya, daerah sini nih, yang ditutup sama busur dan tali busur. Kalian ada yang tahu nggak? Itu namanya apa? Tembereng. Iya, Tembereng. iya benar. Jawabannya tembereng. Udah cuman gini doang ya. Jadi kalian ini soal yang nggak ngitung, pasti ini gampang menurut kalian. Jadi kita dan untuk mempelajari ini kayak kalian cuman perlu hafal bagian-bagian dari lingkaran, kayak busur itu apa, tali busur itu apa, tembereng itu apa. Kalau misalnya keliling lingkaran kan ya kelilingnya kan, kelilingnya gitu. Rumusnya 2VR. Terus misalnya ini ada luas lingkaran. Kalau luas lingkarannya kan ya bidang yang ada di dalam lingkaran ini luasnya. Kalau juring itu cuman luas dari bagian dari lingkaran. Misalnya kayak cuman segini. Ini juring kayak gitu. Jadi kalian paling ingat-ingat aja tentang sifat-sifat dan nama-nama bagian-bagian dari lingkaran. Kita lanjut lagi. Kayaknya Kak Reza belum, oh udah datang. Berarti kita Oke. bahas nomor 6. Ini nomor 6. Bentar, aku buka anotasi. Oke. Besar sudut CBD pada gambar di atas adalah, nah ini kan ada A, B, C, D. Ada satu bidang dalam lingkaran. O-nya ini sebagai titik pusat. Terus pertanyaannya itu adalah besar CBD pada gambar di atas. CBD itu berarti sudut yang ini nih. Nah, kalau lingkaran kayak gini, itu tuh rumusnya kalau nggak salah, gimana ya, bentar ya. Wait. Rumus yang ini tuh, aduh, gimana ya? KLP coba bisa bantu nggak, Kak? Yang ini. Iya ya boleh. Jadinya untuk soal nomor 6 ini tuh kalau nggak salah ada namanya sudut keliling ya, yang dia itu misalnya ada dua titik kayak gini, terus dua titik ini kita bikin segitiga sama titik satunya lagi nih, misalnya ada titik B, ada titik A. Nah ini kan sebenarnya dia bikin kayak segitiga gitu kan, di ini segitiga AC sama segitiga DCB. Nah segitiga dua ini sama-sama ada di titik D sama C. Nah, kalau mungkin kalian udah pernah belajar sudutnya dan mungkin kalian masih ingat kalau misalnya dari dua titik D sama C ini, terus misalnya kita taruh misalnya di titik ini lagi nih. Terus misalnya di titik ini lagi, misalnya aku kasih di sini titiknya, kita tarik garis ke titik ini nih, misalnya ini titik apa ya, titik E gitu misalnya, titik dari D ke E, terus misalnya C ke E. Nah sudutnya itu bakal sama semua dari sudut A, sudut B sama sudut E, gara-gara dia itu dari dua titik yang sama gitu. Jadi kita bisa simpulin apa dari situ? Kita tahu kalau sudut CBD yang ini sih, yang sudut yang ditanya, itu sama dengan sudut yang CAD. ya CAD gitu. Nah, di sini kita juga harus tahu sifatnya lagi. Kalau sudutnya, sudut suatu segitiga yang menghadap ke diameter itu sama dengan 90 derajat. Nah, maksudnya apa nih? Misalnya ini AC kan. A ke C itu kan diameter ya, dia itu melintang sepanjang bidang lingkaran. Berarti ini kan diameter ya AC itu. Berarti sudut yang ini itu sudut 90 derajat atau kita tandain aja siku-siku. Sudut yang CDA.
Yang ini siku-siku atau 90 derajat. Nah, sekarang kita udah tahu dong kalau kita udah bisa cari sudut CAD. Kita kan tadi tahu kalau CAD itu sama dengan CBD. Berarti kita kalau misalnya udah dapat CAD, kita juga udah dapat CBD. Gitu. Jadinya CAD itu sama dengan, kita bisa dilihat di sini. Sebenarnya aku bikin segitiga lagi deh berarti di sini misalnya. Ini C, ini soalnya agak membingungkan kan gara-gara ada si DBC-nya. Mungkin kalian jadi agak gimana. Di sini ada siku-siku, di sini ada D, di sini sama A. Jadinya kalau dibikin segitiga lagi bentuknya kayak gini ya, yang segitiga ADC. Dan yang di sini 90 derajat, yang di sini 50 derajat. Nah, kalau segitiga itu kan sudut keseluruhannya itu 180 derajat ya harusnya. Berarti harusnya itu sudut segitiga keseluruhan 180 derajat, yang sudut yang ini udah 90 derajat, yang sudut ini 50 derajat, berarti yang ini tuh berapa? Berarti dikurang aja kan, tinggal dikurang 90, dikurang 90 derajat, dikurang 50 derajat. Atau 180 dikurang 90 kurang 50 derajat. 90 kurang 50 jadi dikurang 110 derajat. Berarti sudut CAD itu sudutnya besarnya 40 derajat. Nah, udah selesai belum kalau kayak gini? Kan kita udah dapatnya CAD doang, belum CBD. Udah dong berarti. Gara-gara kita udah tahu tadi di awal kalau CAD itu sama dengan CBD gitu. Jadinya sudut yang kita dapat dari sini CAD 40 derajat itu udah sama kayak yang ditanya di soal gitu. Jadinya jawabannya yang B. Untuk yang ini emang kalian harus paham sama itunya sih, sifat-sifat dari sudut lingkaran gitu yang kalian harus tahu. Kalau enggak kalian bakal bingung gitu, gara-gara kalau misalnya dengan informasi 50 derajat kalian nggak mungkin bisa tahu yang CAD, kecuali kalian tahu sifat-sifat lingkarannya, misalnya kayak yang tadi yang sudut menghadap diameter itu 90 derajat, terus sudut yang ini sama yang ini itu sama, kayak gitu-gitu deh. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, berarti lanjut aja kali ya. Oh iya. Oke. Nah, soal selanjutnya. Nomor 7, panjang musuh lingkaran dengan jari-jari 21 cm dan sudut pusat 60 derajat adalah dengan pi 22/7. Nah, jadi kayak gini. Rumusnya panjang busur itu adalah sudut pusat dibagi 360 terus dikali keliling lingkaran dikali keliling lingkaran. Jadi misalnya nih, aku tulis rumusnya ya. Jadi rumusnya itu sudut pusatnya kan 60, sudut pusat SP ya. SP dibagi 360. 360-nya ini soalnya lingkaran itu sudutnya itu ada 360 derajat. Sama dengan SP 360 dikali dikali ke lingkaran. Dikali ke lingkaran. Dikali K. Nah, SP-nya ini kan 60 nih. Terus kelilingnya itu belum kita ketahuin, masih 21. Kita cari aja langsung. SP-nya 160 ke 360 dikali K. Kelilingnya itu kan ada 27-nya nih, sudah jadi 21. Jadinya kita kali 2 kali 21 dikali 2/7. Pokoknya rumusnya kayak gini nih. Terus nanti kalau kelilingnya belum diketahui, kayak kelilingnya yang kita ketahui itu masih panjang jari-jari doang atau panjang diameter doang, kita cari dulu. Nah,
Ini 60 sama 60 bisa kita coret. Sama-sama dibagi 60. Yang di bawah jadi 6. Jadi seper 6. Terus ini 2 kali 21 dikali 27. 21 kita coret sama angka 7. Jadi 3. Jadinya 2 kali 3 kali 22. 66 kali 22. 66 kali 2. 66 kali 2. 2, 1, 132. 132. 132 dikali seper 6. Nah, terus ini tinggal kita coret aja lagi nih, sama-sama dibagi 6. 132 sama 6. 132 bagi 6 jadi 13, jadi 2, 22. Sama kayak tadi, 22. Jadi jawabannya adalah 22 cm. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Ada yang mau tanyain? Ada yang mau nanya? Oke, tidak ada sepertinya. Ya, pokoknya kayak gitulah. Rumusnya nggak susah-susah banget kok. Cuma tinggal sudut SP, sudut pusat, dibagi 360 dikali keliling. Kayak gitu. Oke, lanjut nomor 8. Oke. Nomor 8 tipe soalnya masih sama ya kayak nomor 7 tadi, cuman nyari panjang busur. Terus kalau di sini juga udah lebih ada gambarannya gitu. Yang kita cari itu apa? Jadi yang kita cari itu kan busur AB ini, busur AB itu yang ini. Terus kita 135 derajat itu sudut pusatnya. Mungkin kalau di nomor 7 ini dia ngedeskripsiinnya pakai itu ya, pakai sudut pusat gitu. Nah, sudut pusatnya ini 135 derajat kalau di nomor 8. Ya udah kita masukin rumusnya aja kayak tadi lagi. Keliling lingkaran terus dikali sama sudut pusatnya per 360 derajat. Nah, kelilingnya kan 2 dikali R dikali Pi kan. Di sini kita pakai V-nya 22/7 aja kali ya. Jadinya 2 dikali 22/7 terus dikali jari-jari. Terus SP-nya itu sudut pusatnya 135 derajat ya. Oke. Nah, kalau di sini kita tinggal coret-coret aja. 7 sama 7 kan udah langsung jadi coret. Terus tinggal berarti 2 dikali 2, 22. 2 dikali 22 ini kan sama dengan 44 kan. Gampang lah yang ngalinya langsung 2 kali 2, 2 kali 2, 44. Dikali 135 per 360. Nah, ini kita bisa sederhanain aja jadi gampang berapa ya 135 per 360. Misalnya kita bagi 5 dulu deh. Misalnya kalau dibagi 5 itu 27 per 360 dibagi 5 itu 360 dibagi 5. 72. 72. Itu 72. 72. Nah, ini kita masih bisa sederhanain lagi nih. Dua-duanya kan masih dibagi. Tadi kan ini kita dua-duanya dibagi 5 kan, kita sederhanain. Terus dapat segini. Ini kita bisa sederhanain lagi dibagi 9. Jadi 3, 27 bagi 9 kan 3, 72 bagi 9, 8. Berarti 3/8. 44 kali 3/8. Atau 44 kali 3 itu 44 kali 3. Kali. Berapa tuh 44 kali 3? 132 ya. 2, 132 per 8. Terus ini kita pakai pembagian aja. Karena udah nggak cukup, di sini aja 132 dibagi 8. Di sini 1, 8, terus 52, 6, 48, terus 52 kurang 48 itu 4. Kita kasih koma, tambahin 0, 40 bagi 8, 5. Berarti jawabannya 16,5. Tuh.
Ada pertanyaan nggak? Ini sama yang tadi sih masih sama aja ya, masukin rumus doang. Mungkin di sini agak lebih susah karena sudutnya 135 derajat. Cuman itu kalian tinggal tinggal ngitung lah, disederhanain aja biar lebih gampang ngitungnya. Kalau misalnya kalian mau langsung 44 kali 135 dibagi 360 juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman itu kan angkanya jadi besar ya. Jadi mendingan disederhanain dulu nih jadi 3/8. Gara-gara 135 per 360 itu kan sama aja kayak 3/8. Jadinya ya udah ini udah paling sederhana. Kalian ngerjainnya 132 bagi 8 kita dapat 16,5. Udah gitu doang. Ada yang mau nanya nggak? Ini soalnya masih sama sama yang 7 tadi. Jadi kayaknya ya Enggak tanya. oh iya ya. Oke, gak ada yang mau nanya ya berarti. Sip, sip. Udah paham lah ya, masih gampang. Kita lanjut berarti ke nomor 9. Oke. Nomor 9. Luas juling dengan sudut pusat 45 derajat dan panjang jari-jari 14 cm adalah dengan pi sama dengan 22/7. Nah, jadi kan dia bilang luas juling ya. Jadi kalau juling itu sama aja kayak gini nih. Aku bikin lingkaran dulu deh. Lingkaran nih. Ini bisa dibikin lingkaran gimana? Lingkaran nih. Habis itu sudut pusatnya itu 45. Jadi kayak gini. Nah, ini 45 derajat nih. Ini 45 derajat. 45. Nah, panjang jari-jarinya itu 14. Dari sini ke sini itu 14 cm. Nah, jadi rumusnya itu adalah sudut pusat SP dibagi 360 dikali luas lingkaran kali L. Nah, jadi kita tinggal masukin aja angkanya nih. SP-nya itu kan 45 derajat. 45 dengan 45 dibagi 360 dikali, kan jari-jarinya udah ketahuan nih, langsung aja 14 dikali rumusnya luas lingkarannya itu kan pi L kuadrat. Nah, L-nya itu kan udah dapet nih 14. Jadi kita masukin aja langsung 14 kali 14 dikali pi 22/7. Nah, dapat nih. Ini kita coba lihat 7 dibagi 14 menjadi 2. 22 dikali 2 kali 14 itu 616. 616 dikali, ini kita sederhanain dulu nih, 45 per 360. Misalnya sama-sama kita bagi sama-sama dibagi 9 ya. Ini aku bawa ke sini. 45 per 360 sama-sama kita bagi 9. Ini jadi 5. Ini jadi 40. Masih bisa dibagi lagi ternyata. Dibagi 5. Dibagi 5 jadi 10. 5. Ini juga dibagi 5. Jadinya 1/8. Nah, itu kita pindahin deh. 616 dikali 1/8. Udah, tinggal kita cari aja. Sama-sama bagi 4 bisa nggak? 4 21 20. Oh bisa, sama-sama bagi 4. Sama-sama bagi 8 bisa nggak? Kan bagi 4 dulu deh. Bagi 4 dulu, ini bagi jadi 2. 16 bagi 4 jadi 61 bagi 4 jadi 1 5 4.
Nah, ternyata masih bisa bagi dua nih. Bagi dua lagi jadi 1, bagi dua lagi jadi 7, 77. Gitu. Nah, jadi jawabannya adalah sama dengan 77 cm persegi. Karena ini luas during ya, jadi tetap pakai cm persegi. Kayak gitu. Jadi jawabannya yang A. Jadi jawabannya yang A. Ada yang mau ditanya? Ini masih gampang-gampang aja kok. Tinggal SP per 360 dikali LO. Kayak gitu. 45 per 360 kali 14 kali 14 kali 2 dapat 7. Terus dapat 616 dikali 8 jadi 77 deh. Ada yang mau Enggak, nanya? Kak. Oke. Lanjut aja berarti. Oke, nomor 10 ini dia masih bahas tentang kayak yang kayak nomor 7 sama 8 ya. Dia bahasnya itu panjang busur. Tapi sekarang justru panjang busurnya yang kita ketahui, yang kita nggak tahu itu jari-jarinya. Caranya gimana ya? Udah kita tulisin aja kali ya rumusnya. Kayak panjang busurnya itu 22 cm panjang busur. Itu kan sama dengan keliling lingkaran, atau kita langsung aja tulis 2 dikali 2 PR, terus dikali sama sudutnya, sudut pusat dikali 360 derajat. Nah, di sini kita udah tahu panjang busurnya itu 22 cm. Ya udah kita tulisin 22. Terus kita nggak tahu R-nya, jadi kita tetap tandain R aja. Pi-nya kita ganti jadi 22/7. Berarti 2 dikali, Pi-nya kita ganti jadi 22/7. Dikali R. Dikali sudut pusatnya itu 120 per 360 derajat. Nah, di sini cuman mainin aljabarnya aja sih, kayak kita nanti pindah-pindahin biar R-nya ini sendiri gitu. Tapi sebelum itu kita operasiin dulu deh, kita hitung dulu yang di sini dan di sini. Kita sederhanain. Jadinya kita tahu sebenarnya kita bisa langsung coret nih ternyata. Kalau kalian lihat di sini kan yang di ruas kiri ada 22, di ruas kanan ada 22 juga kan. Kalau misalnya kita bagi kedua ruas dengan 22, kita bisa coret. Jadinya di kiri ini tinggal 1, terus di kanan ini ya udah 2 dikali, dua-duanya juga udah habis kan, jadi 1/7 dikali R dikali, kita sederhanain ini langsung bisa dibagi sama 120 ya. Jadi kalau dibagi jadi 1/3, 360 di 120 dikali 3 soalnya 360, jadinya langsung aja jadi 1/3. Di sini biar gampang, yang ini aku pindahin ke kiri semuanya deh, jadinya kan 2 dikali 1/7 dikali R kali 1/3 sama dengan 1. Nah, ini kita kalau kita hitung, ini kan aku pindahin ke sini ya. 2/7 dikali 1/3 dikali R sama dengan 1. Terus ini juga jadinya 2/21 ya. 2/21 dikali R sama dengan 1. Nah, caranya biar kita dapat R berarti kan kedua ruas kita kali 21/2 ya. Kedua ruas kita kali 21/2. Jadi ya biar ininya tuh habis gitu. Atau kalau misalnya kalian ingat, kalau misalnya 2/21 di ruas kiri, kalau misalnya kalian pindahin ke ruas kanan itu jadi 21/2 gitu. Pokoknya dibalik lah gitu. Jadi R sama dengan 1 dikali 21/2. Nah, 21/2 dikali 1 kan ya berarti 21/2. Dan 21/2 ini hasilnya adalah 10,5. Ada yang mau nanya nggak? Kalau untuk rumusnya sih sama kayak tadi, cuman kayak dibalik aja gitu. Yang kalau yang tadi kita nyarinya panjang busur, kita tahu jari-jari, sekarang kita nyari jari-jari dari panjang busur yang diketahui. Jadi ya kita harus bisa nih kayak
mindah-mindahinnya biar dapat R-nya gitu secara persamaannya. Ada yang mau nanya nggak? Enggak, Kak. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, kita lanjut lagi berarti. Nomor 11. Oke. Nomor 11. Diketahui dua buah lingkaran yang pusatnya P dan Q dengan jarak PQ 26 cm, panjang jari lingkaran berturut-turut dengan pusat P sebangan 8 cm dan pusat Q sebangan 18 cm. Panjang garis singgung persekutuan walnya adalah, oke, kita gambar dulu ya. Jadi ada dua lingkaran. Satu, ada yang gede, ada yang kecil. Yang gede itu Q, yang gede itu Q, yang kecil itu P. Terus ada garis singgung persekutuan walnya. Jadi ini kan jaraknya P sama Q, pusatnya itu kan P sama Q. Di sini Q, di sini ada P. Nah, itu jaraknya 26 cm. Terus kita bikin garis singgung persekutuan walnya nih. Nah, kalau persekutuan wal itu kayak gini garis singgungnya nih. Nah, itu 26 cm, terus panjang jari-jari lingkaran panjang. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara nyari panjang garis singgung persekutuan walnya. Jadi yang ini nih. Itu ditanyain. Cara nyarinya gimana? Nah, rumusnya itu adalah jarak pusat, jarak antara P sama Q, terus dikurang jari-jari yang gede, terus dikurang jari-jari gede, ya terus. Jadi panjangnya gini, garis singgung persekutuan wal, garis SPL sama dengan ini yang jarak pusatnya ini, jarak pusat JP kuadrat dikurang dalam kurung. Nah, ini kan ada yang lingkaran besar, ada yang lingkaran kecil. Nah, itu kita tulis aja kayak gini, L gede dikurang L kecil. Kayak gitu. Artinya jari-jari lingkaran yang besar dikurang jari-jari lingkaran yang kecil. Terus dikuadratin. Oh ya, ini juga diakalin. Nah, kayak gitu. Nah, kita kan udah dapat angka-angkanya semua nih. Langsung aja kita masukin nih. JP-nya itu adalah 26 kuadrat dikurang gedenya itu 18 dikurang 8 kuadrat. Nah, terus 26 kuadrat itu berapa? 26 kuadrat itu kok 676 dikurang 18 kurang 8 itu 10 kan. 10 kuadrat jadi berapa? 100. Sudah kali. 676 kurang 100 berarti tinggal dikurang 1 aja, depannya jadi 576. 576 terus diakalin deh. Angka 576 itu adalah 24. Ya. Jawabannya itu adalah 24 cm. Jawabannya yang A. Kayak gitu. Rumusnya sama. Ini apa ya? Pokoknya kalau lingkaran-lingkaran ini emang rumusnya banyak. Jadi emang harus dihafalin. Nah, jadi rumusnya itu sebenarnya agak banyak, cuma nggak susah-susah banget lah gitu. Tinggal JP kuadrat dikurang L gede, dikurang dalam kurung L gede kurang L kecil, terus dikuadratin juga. Terus diakalin deh, jadi dapat 24 cm. Kayak gitu. Ada yang mau nanya? Soal aku jelas gak sih dari tadi? Kayaknya aku ngelek-ngelek deh. Jelas kok, jelas. Jelas kok, Kak. Oke. Ada yang mau nanya? Enggak, Kak. Oke, lanjut. Nomor 12. Oke. Nomor 12 ini lebih gampang ya, gara-gara sebenarnya sama aja sih soalnya 11 sama 12, cuman
konsepnya sama gitu. Dia nanyain tentang dua lingkaran yang ada garis singgung persekutuan luarnya. Jadinya, tapi yang di sini yang ditanya itu AB-nya atau jarak dari pusat. Mungkin ini lingkaran B lah. Ini lingkaran A, ini lingkaran B, ini lingkaran A, ini lingkaran B kan. Yang ditanya sekarang itu jarak pusatnya, dan yang kita tahu itu panjang garis singgung persekutuan luarnya yang 24 cm ini. Nah, sebenarnya kita bisa masukin langsung ke rumus ya. Cuman kalau kalian misalnya lupa rumus, gara-gara kan tadi yang Kak Reza bilang kan, rumusnya itu sebenarnya agak banyak gitu. Kalau yang ini, kalau kalian mau ngerti kenapa bisa dapat rumus itu juga nggak terlalu susah sih. Maksudnya kalau misalnya kalian lupa gitu tentang cara dapat apa, lupa rumusnya, misalnya kalian lupa rumusnya, kalian bisa gambar. Misalnya kalau nggak ada gambarnya, kalian gambar. Kalau misalnya udah ada gambarnya, kalian bisa bayangin aja. Jadinya kenapa bisa rumusnya kayak tadi, itu aku bikin garis bantuan ya. Jadinya misalnya di sini aku bikin garis bantuan warna apa ya, warna merah marun. Bikin garis bantuan kayak gini. Nah, terus di sini aku kasih apa ya, udah ada P, C, D, E, F. Berarti aku kasih G lah di sini. Nah, di sini tuh kita bisa dapat segitiga kalau kalian lihat. Di sini kita itu bisa dapat segitiga. Segitiga di sini nih. Ini kan jadinya segitiga kan. Nah, kita segitiga ini kita sebenarnya nggak tahu gitu sebenarnya apa alasnya berapa. Kita nggak tahu secara langsung alasnya berapa, terus panjangnya berapa, hipotenusanya berapa gitu kan. Kan kita bisa lihat dari gambar inilah, dari lingkaran ini. Aku gambar lagi ya di sini segitiganya. Di sini siku-siku. Nah, panjang yang ini, panjang tingginya itu 24 cm. Jadi ya kalau dalam yang singgung persekutuan persekutuan luar ya, jadinya panjang dari segitiga ini tuh adalah jarak dari panjang garis singgung persekutuan luarnya. Dan yang ini nih apa nih? Yang ini kita bisa dapat dari, kalau kalian lihat di sini kan ini kan panjangnya 8 cm nih, jari-jari. Tapi yang kita ambil tuh cuma segininya doang. Nah, cara dapetnya nih ini tuh berapa gitu. Mungkin kalian kayak bingung, cuman di sini kalau dari gambar kita bisa lihat kan di sini garisnya kita panjangin ke arah sini kan. Dan yang tadinya garisnya itu sepanjang dari sini ke sini, itu sekarang cuma dari sini sampai sini. Dan itu tuh kayak kalau kalian lihat itu dikurang sama radius yang ada di sini. Jadinya makanya di rumus itu bisa garis jari-jari yang lingkaran besar dikurang jari-jari yang lingkaran kecil gitu. Gara-gara ini sebenarnya panjang yang ini gitu. Jadi kita bisa tahu kalau panjang R kurang R-nya itu 8 kurang 1 gitu kan. 7 jawabannya. Nah, berarti kita udah bisa dapat dong garis yang ini pakai Pitagoras. Jadi sebenarnya si lingkaran persekutuan, garis persekutuan luar sama persekutuan dalam itu konsepnya itu dari Pitagoras. Cuman kalian dibikin tricky aja gitu karena bentuknya emang aneh gitu. Karena kita nggak bisa langsung lihat ada segitiga, tapi sebenarnya ada segitiga di sini gitu kalau misalnya kalian bikin garis bantuan. Dan kalian bisa cari gitu dengan Pitagoras panjang-panjangnya. Nah, kan kalau misalnya aku buat segitiga kayak tadi kan segitiga yang ini ya.
segitiga yang ini itu kan sebenarnya kita dapatnya panjangnya itu panjang yang ini kan, panjang garis yang ini nih. Cuman gara-gara panjang garis ini sama si AB itu sejajar, yang ditanya kan sebenarnya AB-nya gitu kan. Sedangkan yang ini itu tadi aku kasihnya CG. Tapi sebenarnya CG sama AB ini dia sejajar gitu. Makanya panjangnya sebenarnya sama. Jadi kalau pakai rumus Pitagoras itu yang ini nih, yang inilah yang kita cari. Terus kalau misalnya kalian juga ingat triple Pitagoras, kalau 24 satunya 7 pasti yang satunya 25 kan. Jadi jawabannya yang A. Tapi kalau misalnya kalian mau ngitung juga nggak apa-apa sih. Jadinya kan akar 24 kuadrat tambah 7 kuadrat. 24 kuadrat itu 576 tambah 49. Berapa nih? 576 125. 625. Ya, 625 ini akar dari 25. Udah kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau masukin rumus juga nggak apa-apa, kayak rumusnya kan berarti garis singgung persekutuan luar sama dengan ditambah R ini dikuadratin di R besar dikurang R kecil kuadrat sama dengan jarak dari A ke B. Dan jarak dari A ke B. Dan yang kita cari kan ini ya. Dan nanti jadinya sama aja gitu. 24 kan ini kita udah lihat nih 24 kuadrat. Terus jari-jari besarnya 8 dikurang 1 langsung aja 7 kuadrat. Sama dengan sorry, ini harusnya ditambah ya, ditambah sama dengan AB kuadrat. Terus ini diakarin, kita dapat lagi deh sama kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan tapi kita pakai kita turunin rumusnya gitu kan dari bentuk segitiga yang ada. Kalau menurut kalian tadi itu agak ribet, itu kalian langsung masukin rumus aja juga nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya kalian nggak inget rumusnya dan penasaran itu rumusnya dapat dari mana, kayak gitu dapat rumusnya. Gitu. Ada yang mau bertanya nggak? Oke, kayaknya nggak ada yang mau nanya. Berarti kita lanjut ke nomor 13. Oke. Nomor 13. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 15 cm dan kedua titik pusatnya terpisah sejauh 17 cm. Jika panjang jari-jari salah satu lingkaran adalah 3 cm, maka panjang jari-jari lainnya adalah. Nah, kita kasih gini aja ya. Baik. Bikin dua lingkaran dulu. Nah, jadi di sini kan ada dua lingkaran nih. Nah, yang kita ketahui itu cuma salah satu doang, dan ini adalah garis singgung persekutuan dalam. Jadi kita nggak tahu tiga ini yang besar atau tiga ini yang kecil. Jadi kita anggap aja karena tiga itu angkanya kecil ya, Pak, yang lebih kecil dari tiga itu kan cuma satu atau dua. Jadi kita anggap tiga ini sebagai kecil aja. Nah, terus kita kasih garis. Ini ada pusatnya, si pusatnya juga. Nah, ini yang ini 3 cm, yang ini 3, yang ini nggak diketahui nih, ini X. Nah, habis itu kita bikin panjang kedua titik pusatnya. Nih. Terus kita bikin garis singgung persekutuan dalamnya. Kayak gini. Nah, panjang garis singgung persekutuan dalamnya ini adalah 15 cm. Kalau jarak dua titik pusatnya itu adalah 17 cm. Nah, terus yang tanya itu X-nya ini nih, panjang jari-jari yang besar, yang kecil kan 3, yang besar ini berapa, nggak diketahui. Yang tanya ini adalah X. Nah, caranya adalah, kalau yang tadi itu kan aku udah ngasih tauin rumusnya itu kan garis
singgung persekutuan dalam SPD. Itu rumusnya kan sama dengan, kalau yang nggak singgung persekutuan dalam itu kan L besar dikurang yang kecil. Kalau ini L besar ditambah L kecil, kayak gitu. Kalau jadi lebih gampang. Kalau buat ada yang satu jari-jari hilang, kalau soal kayak gini lebih gampang. Kita masukin aja angkanya, kita akalin, terus JP kuadrat jarak titik pusat JP kuadrat dikurang L besar ditambah L kecil. Jadi tinggal dibalik aja nih yang di sininya nih, tambah atau kurang. Kalau misalnya dalam itu ditambah, kalau luar itu dikurang. Terus kuadrat, kayak gitu. Nah, sekarang kita udah dapat angka-angkanya, tinggal kita masukin aja nih ke dalam rumusnya. Garis lingkup persekutuan dalamnya itu kan panjangnya 15. 15 sama dengan akar JP kuadratnya itu 17 kuadrat dikurang L gedenya itu nggak diketahuin, X ditambah 3 kuadrat. Nah, ini kan karena salah satunya itu ada diakalin ya, kan 15 sama dengan 17 kuadrat, akar 17 kuadrat dikurang X tambah 3 kuadrat. Nah, kalau kayak gitu, ini kita sama-sama kuadratin aja, luas kiri sama luas kanan. Jadi yang di kanan itu tulisan akalnya itu hilang. Jadi nggak usah ada akalnya, tapi yang kiri kita kuadratin juga, kayak gitu. Jadi ini tinggal kita kuadratin, terus yang ini juga kita kuadratin, gitu. Jadi kalau misalnya ada angka yang bentuknya itu akar, kalau misalnya kalian kuadratin, jadi hasilnya itu adalah angka itu sendiri tanpa diakalin. Nah, 15 kuadrat itu hasilnya kan 225. Sama dengan 17 kuadrat. Langsung aja angkanya ya. 17 kuadrat itu 17 kuadrat. 289. Yap, 289. 289. 99 dikurang X tambah 3. X tambah 3 kuadrat. Nah, kalau udah kayak gini, ini sebenarnya kita tinggal main-main angka doang nih. Ya tinggal pindah-pindah luas doang nih. Jadinya kita bikin 289. Jadi gini, X tambah 3 kuadrat sama dengan 289. 225 nya pindah luas tuh, dari plus jadi minus. 289 dikurang 225. Jadi kenapa X tambah 3 kuadratnya itu dari minus jadi plus? Karena kita pindahin yang ini ke luas kiri, terus yang ini kita pindahin ke luas kanan, kayak gitu. Jadinya 289 kurang 225 itu adalah 64. Nah, jadinya X tambah 3 kuadrat. Nah, 64 ini itu kan bisa diakalin. Sementara yang di kiri itu kita nggak tahu nih. Kan dia bentuknya di kuadrat gini kan. Ini sama kayak yang di atas nih. Kalau misalnya salah satunya itu ada yang bentuknya akar, kita tinggal kuadratin aja. Yang ini sama. Kalau salah satunya bentuknya itu kuadrat, tinggal kita akalin aja. Kanan kiri. Nah, 64 kita akalin, habis itu yang kiri juga kita akalin. Nah, sama kalau yang tadi itu kan kalau misalnya dikuadratin angkanya itu sendiri tanpa dikasih tanda akar. Kalau yang ini sama, angkanya itu sendiri tanpa dikasih tanda kuadrat, gitu. Nah, 64 itu kan kalau diakalin jadi 8. Kalau X tambah 3 kuadrat diakalin jadi X tambah 3. X tambah 3. Nah, itu udah deh. Tinggal kita tiganya kita pindahin ke samping jadi minus. Jadinya X sama dengan 8 dikurang 3. Jadinya X sama dengan 5. Ketemu deh. Jawabannya yang C. Kayak gitu. Simpel sih emang rumusnya. Pokoknya tadi yang tadi udah aku bilangin sama Kak Lava. Jadi kalau misalnya lingkaran itu emang rumusnya itu banyak.
tapi nggak ribet banget gitu, cenderung simple. Jadi kalian hafalinnya itu dengan bayangan aja gitu. Oh, kalau dalam itu R tambah kalau jari-jari lingkaran yang besar ditambah jari-jari lingkaran yang kecil. Kalau misalnya garis singgung persekutuan luar itu yang besar dikurang yang kecil. Kalau misalnya yang dalam itu yang besar tambah yang kecil kayak gitu. Rumusnya nggak susah banget kok, bisa dihafalin lumayan cepet kayak gitu. Ada yang mau nanya? Kak, saya mau nanya. Itu yang X-nya kan 8, kenapa bisa jadi 5, Kak? Saya agak kurang ngerti. Oh, oke. Mungkin pesan aku kurang jelas kali ya. Jadi di sini itu kan X ditambah 3. Ini 3 nih. X tambah 3 itu sama dengan 8. Nah, ini karena nggak mau tak pindahin ke sampingnya, jadinya X sama dengan 8 dikurang 3. 3-nya itu kan plus di kiri. Terus kita pindahin ke kanan jadi minus. 8 dikurang 3 jadi 5. Kayak gitu. Oh iya, Kak, ngerti. Makasih ya, Kak. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Lagi yang mau nanya? Oke, kayaknya enggak ada. Oke. Lanjut sama selanjutnya. Oke, nah nomor 14 nih harusnya kita nggak ngitung-ngitung ya, ini kayak cuman ngebayangin doang. Dan lumayan gampang sih, udah kelihatan juga kalau misalnya kalian udah belajar tentang jaring-jaring prisma atau limas. Ada yang mau jawab nggak? Ada yang mau coba jawab? Jawabannya apa? Dia kayak bentuknya kayak bintang, tapi kalau misalnya mau dijadiin apa ya? 5 segi 5 beraturan. Iya benar. Jadi jawabannya yang D ya, 5 segi 5 beraturan. Nah, ini kita bisa lihat ada segi 5 di sini. Bentar, jangan warna hitam deh. Nih, ini kan ada segi 5 di sini. Kira-kira segi 5 ini sebagai apanya dari 5 segi 5? Alas, Kak. Iya, benar. Jadinya kalau dalam jaring-jaring 5 segi 5, segi 5-nya itu jadi alasnya. Dan segitiga-segitiga yang ada di samping ini itu bakal jadi apa ya, penutupnya gitu. Kayak misalnya kan kalau 5 segitiga, kalau 5 segitiga kan berarti bentuknya segitiga, terus nanti ada segitiga-segitiga lagi kan di samping-sampingnya, itu kayak untuk jadi penutupnya. Jadi kalau untuk nomor 14 gini yang kayak bangun ruang, jaring-jaringnya itu, kalian bisa bayangin aja sih, kayak kalian bayangin si segitiga-segitiga ini, segitiga-segitiga yang ada di samping ini kalian lipat ke dalam gitu. Kalian lipat ke kalian bayangin itu dijadiin suatu benda yang 3 dimensi gitu. Itu bakal jadi limas. Dan kita tahu kalau di bawah ini ada 5 kan sudutnya, alasnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadinya udah pasti ini segi 5 gitu. Jadi kalau aku sendiri sih, kalau dulu untuk ngejawab soal yang jaring-jaring gini, misalnya ini jaring-jaring kerucut atau jaring-jaring apa itu, aku cuman ngandelin ngebayangin aja sih. Jadi kalian pinter-pinter ngebayangin aja. Tapi kalau misalnya kalian agak kesulitan nih, aku nggak terlalu bisa nih ngebayangin Kak apa jaring-jaring limas tuh kayak gimana, jaring-jaring prisma itu kayak gimana. Yang pasti kalian harus tahu dulu prisma itu bentuknya kayak gimana, limas itu bentuknya kayak gimana gitu. Kalian harus tahu dasarnya dulu sebelum kalian bisa dikasih tahu. Soalnya biasanya kan kalau yang paling umum itu paling prisma segitiga, limas segitiga, prisma segitiga kayak gitu-gitu kan. Sedangkan ini ada segi 5, segi 6 kayak gitu, dan itu mungkin agak bingung gitu kalian, mungkin nggak tahu gitu. Jadi kalau aku sendiri, aku bakal ngebayangin nih dari ini kalau dijadiin 3 dimensi kayak gimana. Cuman kalau misalnya kalian kurang bisa ngebayangin, itu kalian juga bisa tahu di internet pasti banyak gitu jaring-jaring dari limas
segi 4, segi 5, segi 6. Jadi kalian juga bisa ingat kalau misalnya kalian lebih suka ngehafalin, kalian lebih suka ingat, kalian punya memori untuk gambar-gambar kayak gini, kalian silahkan ngafalin aja. Cuman kalau menurut aku sebenarnya nggak sesusah itu, Ju. Jadi kalian cuman tinggal harus tahu prisma sama limas itu kayak gimana dan kalian ngebayangin aja gitu. Itu menurutku udah paling gampang sih, karena kalau misalnya soal soal minta misalnya sampai 5 segi berapa gitu, mungkin kalian jadinya lupa ya kayak limas yang kayak gini bentuknya kayak gimana gitu. Jadi kalian lebih enak sebenarnya ngebayangin gitu. Udah sih gitu aja, ada yang mau nanya nggak? Nomor 14. Oke. Udah, Kak. Terakhir itu nomor 15 berarti. Ini juga waktunya udah mau habis, jadi mungkin soal terakhir ya. Ini soal terakhir aja ya. Oke. Nah, nomor 15 itu adalah banyak bidang diagonal pada kubus atau balok adalah. Oke. Sama kita gambar dulu. Nah, ini kubus. Maaf ya kalau bentuknya kurang sempurna. Nah, pertanyaannya adalah banyak bidang diagonal pada kubus atau balok. Kalau misalnya kotak biasa nih, kotak biasa, itu kan diagonalnya itu kan kayak gini nih. Set, set. Nah, berarti kan cuma ada dua tuh. Nah, kalau ini bidang diagonal pada kubus, jadi bukan bidang datar kayak gini, tapi bidang luang. Nah, kalau kayak gitu, itu sebenarnya gampang sih. Ini sebenarnya sifatnya hafalan. Biasanya kalau nggak salah di buku paket itu ada. Jadi pokoknya tinggal tarik garis dari si yang ujung ini, misalnya ke sini, ke yang bawah sini. Ini ada, aku bikin nama itu dulu. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Nah, ini hapus dulu deh. Nah, jadi ini tuh bisa ditarik garis dari E ke C. Nah, itu namanya diagonal, bidang diagonal. Apa ya? Jadi kayak terbelah gitu secara diagonal kayak di bidang datar, cuma bentuknya itu di dalam suatu bidang luang. Nah, dalam kasus ini itu berarti dalam kubus ya. Nah, jadi itu kita bisa hitung nih. Ini kan satu nih berarti. Terus kita cari lagi nih, misalnya dari D ke F. Bisa kan? 2. Terus ini lagi nih. Dari H ke B. 3. Terus dari A ke G. Dari A ke G ya, dari A ke G. 4 nih. Nah, menurut kalian masih ada lagi atau enggak? Kan udah ada 4 nih. Menurut kalian masih ada lagi atau enggak? Nah, masih ada lagi atau enggak? Enggak, Kak. Oke, jadi kalau misalnya kelihatannya itu emang nggak ada apa namanya udah gitu. Tapi sebenarnya kalau kayak gini tuh ada 6 di kubus atau balok itu ada 6 bukan 4. Jadi ini yang antara H sama. Jadi ini harusnya ada garis. Ini kan kalau ini kan cuma garis doang nih. Ini aku salah nih. Jadi harusnya ditambahin kayak garis gitu juga. Jadi ini bidang diagonal itu bentuknya kayak gini nih. Harusnya kayak gini. Tapi karena biar simpel gitu, kayak biar kubusnya nggak penuh, jadi aku cuma ngasih sebagai satu garis doang gini, kayak gitu. Jadi sebenarnya itu masih ada kalau nggak salah antara G sama E, ya G sama E. Nah itu kayak itu juga termasuk G sama E. Ada juga H sama F, H sama F kalau nggak salah, yes H sama F. Jadi ingat-ingat garis ini sebenarnya adalah suatu bentuk yang kayak gini nih. Jadi aslinya garis ini mewakili apa kotak kayak gini nih, gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat satu garis itu sebenarnya
aslinya bentuknya kayak ini, kayak perosotan gitu. Jadi bentuknya ini karena ini satu kubus doang, jadi biar kayak nggak penuh gitu kubusnya, jadi aku kasih ke satu kotak ini sebagai satu penandanya kayak gini doang. Ini sebagai perwakilan kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada satu garis, itu berarti ada satu kayak ginian. Gitu. Jadi misalnya ada yang mau nanya nih, Kak, itu kan H sama F, G sama E. Kenapa D sama B enggak? Kok C sama C sama A juga enggak? Nah, jadi karena sebenarnya di bawahnya itu juga udah ada. Katanya aku udah bilang bentuknya kan kotak. Jadi kalau misalnya G sama E itu juga bawahnya ada A sama C. Kayak gitu. Nah, jadi itu bukan berarti nggak ada. Tapi karena biar nggak penuh aja, jadi aku tulisnya satu garis doang. Kayak gitu. Jadi H sama F itu sebenarnya di bawahnya juga ada lanjutannya. D sama B. Kayak gitu. E sama G itu ada juga A sama C bawahnya. Pokoknya kayak gitu. Simpelnya aja kayak gitu. Jadi satu garis ini aku kasih perwakilan untuk mewakili satu kotak kayak gini yang miring kayak gitu. Miring gini bisa, terus bisa kayak gini juga gitu. Ya pokoknya saling berdiagonal lah gitu. Jadi jawabannya adalah yang B6. Ada yang mau nanya? Kak, mau nanya, itu berarti yang B ke G itu diagonal juga nggak, Kak? Dari B ke G. Oke. Nah, kalau misalnya dari B ke G itu sebenarnya ada, kalau B ke G itu mereka itu satu persegi, satu kotak biasa. Jadi itu kan ada B, C, F, G. Ini aku bikin kotaknya aja ya tanpa kubus. Sebenarnya B sama G itu adalah diagonal, tapi diagonal diagonal bidang datar, bukan diagonal bidang ruang kayak gitu. Ini kan B, C, F, G. Sama kan kayak yang itu, cuma ini versi datarnya aja kayak gitu. Nah, tadi kan kamu nanya B sama G itu diagonal atau bukan? Iya diagonal, tapi itu diagonal untuk bidang datar, bukan bidang ruang kayak gitu. Set diagonal kan, tapi itu bidang datar, bukan bidang ruang. Jadi itu nggak dihitung kayak gitu. Jadi oke, Kak. ya, jadi kalau misalnya bidang diagonal atau diagonal dalam bidang ruang, nah itu bentuknya itu kayak gini nih, kotak kayak gini. Nah, cuma karena sebagai aku kasih perumpamaan aja, aku ganti jadi garis kayak gini doang. Kayak gitu. Jadi, kalau misalnya bidang ruang itu diagonalnya itu di dalam kotaknya itu sendiri. Jadi yang di luarnya itu nggak termasuk. Jadi pokoknya di dalam kubusnya lah, kalian pikirin aja dalam kubusnya kayak ada kotak-kotak kayak gini, kotak-kotak kayak papan-papan gini di dalamnya kubus. Nah, itu namanya diagonal bidang ruang. Kayak gitu. Ada yang mau nanya lagi? Oke, kayaknya nggak ada. Oke. Oke, karena waktunya udah habis juga, berarti kita tutup aja kali ya. Sekian dari aku sama Reza. Sebelum kita tutup, kita bakal berdoa dulu, karena tadi kita memulainya juga dengan doa. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih semua. Oh iya, aku mau nambahin sesuatu bentar. Aku mau nambahin bentar yang tadi yang buat diagonal bidang. Kak LV, aku minjem sesi bentar ya. Oh iya ya. Oke. Nah ini contohnya nih. Ini yang benar kayak gini nih. Kayak gini. Tadi aku mewakilin satu garisnya itu sebagai satu kotak. Jadi kayak gini nih, bidang diagonal tuh kayak gini. Gitu. Jadi kalau misalnya ada bingung-bingung, kalian bisa langsung searching Google aja. Itu soalnya sifatnya kayak hafalan gitu, nggak bingungin banget. Di buku paket biasanya ada kok. Oke, makasih semuanya. Makasih, Kak. Terima kasih. Makasih, Kak. Terima kasih kembali, Kak. Makasih, Kak.